Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Agustina Stianinggoodi dari Insight Class dan berasal dari Universitas Udayana dengan nomor induk 200554107. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, ujian praktek dan di sini saya memilih tentang machine learning dan dengan algoritma Kners-Network atau KNN. Jadi KNN sendiri itu adalah algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mengambil jumlah data terdekat atau tetangganya sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data baru. Dan kelebihan KNN itu ada mudah diterapkan, mudah beradaptasi, memiliki sedikit hiperparameter. Lalu ada pula kekurangannya, yaitu tidak berfungsi dengan baik pada dataset, berukuran besar, kurang cocok untuk dimensi tinggi, perlu penskalaan fitur, sensitif terhadap noise dan missing value dan outliers. Yang selanjutnya berikut merupakan diagram alir dari program ini. Yang pertama dengan memulai program, lalu menginputkan data testing, lalu menampilkan data training dan data testing, lalu pembagian data menjadi data training dan data testing, lalu validasi, modeling, dan di modeling ini akan membuat prediksi dan membuat decision matrix, lalu visualisasi hasil dan yang nanti akan ditampilkan oleh gambar, dan yang terakhir adalah ya dan uh, end atau selesai. Lalu ada modifikasi program. Jadi di sini saya memodifikasi beberapa bagian dari program yang telah diberikan. Jadi pada program dataset menggunakan fungsi widget, tetapi karena pada Jupyter saya tidak dapat menggunakan bagian itu, jadi merubah pada bagian tersebut. Lalu ada beberapa juga yang saya rubah seperti uh, menambahkan kode untuk menampilkan informasi umum seperti jumlah row dan kolom dan 5 data terbawah. Lalu ada juga menambahkan hidden value. Saya menambahkan hidden value pada program modif tersebut, lalu mengubah nilai test size, mengubah nilai key atau board, dan menghilangkan di sini nantinya ada training dan di situ saya hilangkan karena menurut saya itu tidak terlalu mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah menghilangkan warning pada bagian visualisasi. Langsung saja ke programnya. Jadi berikut program yang telah saya modifikasi pada Kinect Network. Yang pertama-tama yaitu seperti biasa mengimport library, dan di sini library yang digunakan adalah NumPy, Matplotlib, PyPlot, dan Pandas. Setelah itu melakukan download dataset atau download dataset. Di sini saya menggunakan fungsi ini dengan membuat variabel URL terlebih dahulu dikarenakan jika menggunakan yang ada pada program ini,
tidak bisa berjalan di uh, laptop saya atau di Jupyter saya seperti ini. Jadi saya menambahkan dengan variabel baru menjadi URL. Setelah itu, yaitu meload dataset dan membagi data menjadi X dan Y. Jadi pada data itu akan dibagi menjadi data X dan Y, dan di sini menggunakan fungsi ilog. Selanjutnya yaitu menampilkan 5 data teratas menggunakan dataset.head 5. Di sini dalam kurung 5 karena ini untuk menampilkan 5 data teratas. Dan ini adalah 5 data teratasnya. Dan di sini saya juga menambahkan sedikit modifikasi jika pada file model hanya menampilkan 5 data teratas. Di sini saya menampilkan 5 data terbawah juga dengan fungsi dataset.view. Selanjutnya saya juga menambahkan untuk menampilkan jumlah row dan kolom yang ada pada dataset tersebut. Dan pada dataset tersebut terdapat 400 baris dan 3 kolom. Lalu selanjutnya saya juga menampilkan informasi umum tentang data. Jadi pada dataset tersebut memiliki 3 fitur, yaitu age, estimated salary, dan purchase dengan 400 null count dan tipe data integer 64. Lalu saya juga menambahkan handling missing value untuk mencari apakah ada missing value pada dataset tersebut, dan setelah dijalankan ternyata tidak ada missing value pada dataset tersebut. Lalu di sini akan menampilkan nilai X. Menampilkan nilai X pada dataset yaitu dengan fungsi printx. Jadi untuk variabelnya telah dibuat pada bagian ini. Membagi data menjadi X dan Y. Lalu ada menampilkan Y seperti ini. Selanjutnya yaitu membagi dataset menjadi training set dan test set dengan fungsi seperti ini. Dan di sini saya merubah nilai test size dari 0,25 menjadi 0,5 dan random state tetap. Lalu di sini saya menampilkan X-train seperti ini dan Y-train. Lalu X-test dan Y-test. Selanjutnya melakukan scaling. Dengan fungsi seperti ini. Sebelum itu melakukan import library lagi, yaitu skiller, dan melakukan print X-train. Dan ini nilai-nilai yang ditemukan pada X-train setelah dilakukan scaling. Setelah itu melakukan classifier. Nah di sini tuh KN Neighbor Classifier, dan untuk N Neighbors itu adalah nilai K. Dan di sini dari 5 saya rubah menjadi 2. Lalu untuk metrik menggunakan min count dan untuk nilai P 2. Sebenarnya bisa menggunakan Euclidean metrik, tapi di sini saya menggunakan apa yang sudah ada di program, yaitu Minkowski. Ini network classifiernya networknya 2 atau nilai K-nya 2, saya rubah menjadi 2. Untuk selanjutnya predicting the set result dengan nilai ini. Oh iya, dan saya merubah beberapa
Di sini saya menghilangkan training di sini. Saya menghilangkan training the KNN model on the training set karena menurut saya ini tidak terlalu berpengaruh jika dihilangkan. Jadi saya menghilangkannya. Selanjutnya, predicting the test result, lalu membuat confusion metric di sini untuk memprediksi akurasi skor. Dan pada ini hasilnya sama-sama 0,835. Di sini juga sama. Lalu yang selanjutnya adalah memvisualisasikan hasil. Di sini saya menggunakan seperti yang ada pada model pertama yang belum dimodifikasi, namun di sini saya menambahkan form matplotlib access underscore access import log as. Nah, di sini library atau kode ini digunakan untuk menghilangkan error atau warning error seperti pada program. Di sini masih terdapat warning error, dan pada program yang sudah saya modifikasi, saya telah menghilangkan ini errornya di sini dengan kode ini. Dan di sini saya juga membuat untuk training setnya seperti ini. Sekian untuk demonstrasi programnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu perbandingan hasil. Jadi hasil akurasi pada program yang telah dimodifikasi sedikit berbeda dengan yang belum, karena telah dirubah nilai test size dan N-neighbor-nya atau K. Pada model yang belum dimodif, nilai akurasinya sebesar 0,93, sedangkan yang sudah dimodif sebesar 0,83. Jadi semakin kecil nilai test size dan N-neighbor-nya, maka akan semakin besar nilai akurasinya. Jadi pada model yang belum dimodifikasi masih terdapat warning pada bagian visualisasinya, sedangkan yang sudah dimodifikasi, warning telah hilang. Lalu kesimpulannya, nilai akurasi pada model sebesar 0,93, sedangkan pada modif sebesar 0,83. Semakin kecil nilai test dan nilai K, akan semakin besar nilai akurasinya. Pada training set dan test set memiliki skor akurasi yang sama, terjadi karena dataset yang kecil. Lalu, confusion metric dan classification sudah merupakan model yang bagus. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.